Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Saya sebagai moderator atas nama Tinya Berani Raja. Di sebelah kiri saya Kak Irma Handoyo sebagai pemateri, Kak Fendi Tualaka sebagai pemateri, Kak Agnes Fede sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Adi Suryadi Poli sebagai pemateri. Baik, sekian perkenalan kami. Kepada pemateri pertama saya berikan kesempatan. Pengertian etika ontologi. Etika ontologis adalah cabang etika yang membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam benda atau sifat yang ada ontologis sendiri, merupakan bagian dari filsafat yang mencari hakikat dari sesuatu, termasuk hakikat dari benda-benda atau objek yang ada. Etika ontologis membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam objek-objek tersebut, sehingga dapat membantu melalui dalam menggunakan akal pikiran untuk memecahkan masalah. Etika ontologis adalah cabang etika yang membahas tentang hakikat, keberadaan, dan realitas yang ada di alam semesta. Etika ontologis sangat penting dalam memahami hakikat, keberadaan, dan realitas yang ada di alam semesta. Hal ini dapat membantu manusia untuk memahami sumber dari segala sesuatu yang ada di alam semesta dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dengan memahami hal ini, manusia dapat memahami hubungan antara segala sesuatu yang ada di alam semesta dan dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. B. Ciri-ciri etika ontologis. Yang pertama, membahas tentang hakikat, keberadaan, dan realitas yang ada di alam semesta. Yang kedua, menjelaskan tentang sumber dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang ketiga, membahas tentang prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang keempat, menjelaskan tentang hubungan antara segala sesuatu yang ada di alam semesta. C. Jenis-jenis etika ontologis. Yang pertama, etika realisme. Etika ini berpendapat bahwa nilai-nilai moral dan etika ada secara objektif di alam semesta dan dapat ditemukan melalui pengamatan dan penelitian. Etika realisme juga berpendapat bahwa nilai-nilai moral dan etika bersifat universal, tidak tergantung pada pandangan atau kepercayaan individu. Yang kedua, etika idealisme. Etika ini berpendapat bahwa nilai-nilai moral dan etika bersifat subjektif dan tergantung pada pandangan atau kepercayaan individu. Etika idealisme juga berpendapat bahwa nilai-nilai moral dan etika dapat berubah seiring dengan perubahan pandangan atau kepercayaan individu. Yang ketiga, etika materialisme. Etika ini berpendapat bahwa nilai-nilai moral dan etika bersifat tergantung pada materi atau benda-benda fisik di alam semesta. Etika materialisme juga berpendapat bahwa nilai-nilai moral dan etika dapat diukur dan dinilai berdasarkan kepentingan materi atau benda-benda fisik. Yang keempat, etika spiritualisme. Etika ini berpendapat bahwa nilai-nilai moral dan etika bersifat tergantung pada roh atau jiwa individu. Etika spiritualisme juga berpendapat bahwa nilai-nilai moral dan etika dapat diukur dan dinilai berdasarkan kepentingan roh atau jiwa individu. Setiap jenis etika ontologis memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang hakikat, keberadaan, dan realitas yang ada di alam semesta. Namun, semua jenis etika ontologis memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memahami hakikat, keberadaan, realitas yang ada di alam semesta dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor
epistemologi, seseorang akan mempengaruhi cara pandangnya terhadap pengetahuan dan kebenaran. Misalnya, pandangan empirisme tentang etika menganggap bahwa pengetahuan etika diperoleh melalui pengalaman empiris. 3. Nilai-nilai yang diyakini seseorang akan mempengaruhi etika ontologisnya. Misalnya, seseorang yang mengutamakan nilai kebenaran akan cenderung memiliki etika ontologis yang berfokus pada hakikat keberadaan yang sebenarnya. Contoh dari faktor-faktor yang mempengaruhi etika ontologis antara lain. Pertama, seseorang yang memiliki pandangan ontologi realisme akan cenderung menganggap bahwa nilai etika bersifat objektif dan terdapat dalam kosmos, sehingga ia akan berpegang pada nilai-nilai etika yang diyakini sebagai nilai yang benar dan objektif. Kedua, seseorang yang memiliki pandangan epistemologi empirisme akan cenderung menganggap bahwa pengetahuan etika diperoleh melalui pengalaman empiris, sehingga ia akan berpegang pada nilai-nilai etika yang diyakini sebagai nilai diperoleh dari pengalaman empiris. Seorang yang mengutamakan nilai kebenaran akan cenderung memiliki etika ontologis yang berfokus pada hakikat keberadaan yang sebenarnya, sehingga ia akan berpegang pada nilai-nilai etika yang diyakini sebagai nilai yang benar dan sesuai dengan hakikat keberadaannya. Berikut adalah beberapa pengaruh positif dan negatif etika ontologis. Yang pertama, dampak positif. Mendorong manusia untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan alam sekitar. Mendorong manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidup, alam dan lingkungan. Mendorong manusia untuk memperhatikan keseimbangan ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati. Yang kedua, dampak negatif. Etika ontologis dapat membatasi pengembangan teknologi dan industri yang dapat merusak lingkungan. Etika ontologis dapat membatasi penggunaan sumber daya alam yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Etika ontologis dapat membatasi kebebasan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Upaya pencegahan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran manusia tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan alam sekitar. Yang kedua, menerapkan kebijakan dan regulasi yang dapat membatasi penggunaan sumber daya alam dan pengembangan industri yang merusak lingkungan. Yang ketiga, mendorong pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam menjalankan etika ontologis, manusia akan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya terhadap lingkungan dan manusia. Upaya pencegahan harus dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari etika. Baik, kesimpulan dari makalah kami adalah etika ontologi merupakan salah satu bidang filsafat yang membahas tentang hakikat, objek, aliran-aliran, serta ontologi ilmu pengetahuan. Ontologi merupakan bagian dari filsafat dan menjadi landasan dalam memahami suatu ilmu pengetahuan. Sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat. Shalom.